kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema penting kali ini yaitu mengenai wasir apakah akibat pola makan. Bagi Anda yang ingin tanya langsung silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini narasumber kita adalah Dr. Tony Sukentro SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah ya dari Omni Hospital Pulau Mas. Kita sapa dulu Dr. Tony yang sudah hadir di samping saya. Dr. Tony, apa kabar? Ya, baik Mbak Rini. Alhamdulillah kabarnya good ya. Oke, ya, dokter, hari ini temanya menarik ya. Wasir itu kan bisa dibilang cukup umum nggak ya? Tapi aku alhamdulillah belum pernah sih mengalami dan jangan sampai kalau bisa ya. Iya, tapi begini dok, kan sering dengar juga ya dari kisah orang-orang di luar sana, baca-baca juga atau juga nonton tayangan iklan gitu ya. Emang ini kesannya tidak mengganggu nyawa seorang, tapi mau duduk aja susah. Artinya kan aktivitasnya sangat terganggu ya dok ya. Betul. Sebenarnya wasir itu sesuatu yang penyakit yang seperti apa sih? Ini menandakan ada masalah apa mungkin di salah satu lokasi atau bagaimana dok? Biar lebih detailnya nih dok. Ya, jadi wasir ini atau di kalangan umum disebut ambeien ya. Ambeien, wasir ya. Ada juga piles ya, kalau bahasa ininya ya, Inggrisnya ya. Kalau bahasa umumnya adalah hemorrhoids. Ya, hemorrhoids ya. Nah, wasir ini disebabkan oleh karena pelebaran plexus atau vena-vena di sekitar anus. Ya, penyebabnya karena tekanan yang cukup tinggi di bagian atasnya sehingga vena-vena itu terbendung dan melebar. Itu teori yang pertama. Teori kedua adalah karena kelemahan dari bantalannya. Bantalannya, anal cushion-nya itu lemah sehingga venanya itu menonjol. Nah, jadi dengan dua teori ini maka akan berkembang banyak terapi nanti akan kita singgung belakangan. Nah, wasir ini dibilang bahaya, ya memang ada sisi bahayanya. Ya, tapi kalau dibilang tidak bahaya, kalau mengganggu ya pasti. Nah, jadi biasanya yang paling sering adalah gejalanya berupa benjolan dan perdarahan. Nah, untuk benjolan ini biasanya bisa sampai besar sekali, ya, dan hanya ya di negara kita ini banyak yang datang cukup terlambat, gitu ya, udah stadiumnya lumayan tinggi ya. Nah, jadi sehingga penanganannya juga cukup sulit ya, karena kalau dalam kondisi-kondisi yang awal itu penanganannya mudah, bahkan hanya bisa dengan merubah pola makan atau pola hidup aja sudah bisa menyembuhkan wasir tersebut. Nah, tapi saya datangnya terlambat tadi ya. Iya, kalau datangnya terlambat memang agak butuh penanganan khusus. Nah, wasir sendiri kalau dalam stadium-stadium awal ini tidak begitu berbahaya, ya hanya mengganggu sekali dan menjadi terjajah oleh karena wasirnya. Terjajah. Nah, jadi jangan terjajah lagi dengan wasir ya. Jadi harus segera konsultasi ke dokter untuk membebaskan diri dari gejala wasir tersebut. Gitu. Nah, tapi pada stadium-stadium yang tinggi atau sudah ada perdarahan yang masif, ini sangat berbahaya. Karena beberapa pasien saya pernah ada sampai HB-nya itu 2. Oh, HB. Iya, saya belum pernah ketemu orang HB2. Ini baru pertama kali sekali. Ya, dengan dalam kurun waktu 5 tahun. Sehingga ya anemia yang sangat demikian berat, beban jantungnya menjadi berat dan terjadi gangguan jantung. Ya Allah, gitu. Hanya dari wasir. Jadi wasir yang simple harusnya bisa ditangani dengan simple, tetapi menjadi very complicated. Gitu. Dalam waktu 5 tahun tadi anemia berat, terus jadinya usia muda lagi. Usia muda gitu, itu pasien dokter pribadi ya dok ya. Dok, apakah mungkin dok ini kan tadi sayangnya datangnya terlambat gitu ya, itu kadang orang tidak ada gejala yang begitu nampak, jadi misalnya nggak ada, mungkin nggak sih wasir ini sendiri tidak ada nyeri yang begitu signifikan menurut orang tersebut, atau tidak ada perdarahan yang artinya tidak mengganggu estetik dan tidak terlintas di pikiran akan sampai ada komplikasi yang anemia berat lah atau tadi ke jantung lah gitu. Ada nggak sih kalau dari jenis-jenisnya sendiri bisa dibedakan nggak sih gejalanya juga nanti? Bisa dikatakan ya orang jadi kurang terlalu notice nih gitu karena memang tidak terlalu signifikan menurut orang tersebut, katakanlah. Bagaimana dok? Jadi ada gejala-gejala dini dari wasir tersebut ya biasanya
sudah menimbulkan benjolan, ya, biasanya itu yang paling ternotis ya pada pasien, ya biasanya itu udah harus dikonsultasikan. Lalu yang paling juga menyebabkan pasien itu alert adalah perdarahan. Nah, kalau dari anus sudah keluar darah, apalagi menetes, itu pasti mengerikan bagi pasien. Biasanya dia sudah harus alert, ada apa nih, karena anus tidak boleh berdarah, tidak mengeluarkan darah. Gitu. Jadi itu harus diperhatikan benar. Lalu kalau gejala-gejala yang samar ya, maksudnya itu ya rasa tidak puas setelah buang air besar, rasa perih, rasa gatal setelah buang air besar. Tapi penyebabnya bukan hanya wasir, ada lagi penyakit-penyakit lain yang juga memberikan gejala sama seperti infeksi di daerah anus, ya, penyakit-penyakit autoimun dan lain-lain, ya, inflammatory bowel disease dan lain-lain, itu masih menyebabkan gejala-gejala seperti itu. Bukan IBS gitu. Iya, IBS. Ya, jadi tidak spesifik untuk wasir saja, tapi yang spesifik adalah adanya benjolan, ya, lalu adanya perdarahan, ya. Di samping itu kan ada grade-grade-nya nanti yang akan kita bahas. Dan benjolan ini akan ini ya dok ya, akan berpengaruh ke ini grade-nya berapa, artinya kan ada yang maaf ya, kalau dibantu pakai tangan masih bisa masuk nih gitu ya. Ada yang istilahnya tadi hemoroid interna, eksterna gitu ya. Oke, kalau dari anatomi ya, dari letak ya, itu dibagi menjadi eksterna dan interna, ya. Nah, untuk yang eksterna ini tidak punya grade. Ya, simpel sekali. Tapi kalau yang interna baru mempunyai grade. Gitu ya. Nah, grade-nya ini ada grade 1 sampai 4. Ya. Grade 1 ini hanya perdarahan aja biasanya ya. Dan ini biasanya pasien masih belum menganggap ini terlalu serius ya. Jadi hanya merasa nggak enak, berdarah sekali-sekali. Akhirnya ya udahlah, udah berhenti, nggak usah konsul. Ya. Jadi belum dicek ya, belum perlu melakukan cek. Nah, ini yang kadang-kadang kesalahan, dan syukur ada acara ini bisa tersiar semua, jadi bisa informasinya informasinya bisa nyampe ke masyarakat ya. Nah, lalu yang stadium 2 adalah sudah ada benjolan nih, biasanya udah dinotis, sudah ada benjolan, setiap buang air besar dia bisa keluar benjolannya, nggak lama masuk lagi, keluar benjolannya nggak lama masuk lagi. Nah, ini stadium 2 ya. Nah, kalau udah stadium 3 nih pasti ternotis sekali, karena nggak bisa masuk. Jadi mau duduk susah, mau ngapain susah, mau aktivitas susah, mau pergi ke sekolah susah, mau pergi ke kerjaan susah, ya kan? Nah, akhirnya berusaha nih memasukkan dengan berbagai cara. Ada yang didudukin, ya, ada yang memakai jari dimasukkan, gitu, ada yang tidur. Jadi cara mereka tuh unik-unik. Kalau saya sharing dari mereka tuh aneh-aneh. Caranya sangat-sangat kreatif lah kadang-kadang. Ya, tapi itu cara-cara mereka untuk membuat wasirnya itu masuk. Nah, kalau grade 4 ini wasirnya tuh udah nggak bisa masuk. Biasanya ini pasti dia ke rumah sakit. Hampir pasti ini pasien ke rumah sakit karena nyeri, sakit, dan kadang perdarahan. Dan ini biasanya pasien datang dalam stadium 4 ini. Ya, di negara kita ini banyak yang datangnya stadium 4 nih. Jadi udah cukup terlambat. Nah, akibatnya kita agak kerepotan kita menggunakan teknik-teknik yang biasanya di negara luar itu digunakan pada stadium-stadium yang awal. Kadang-kadang di negara luar ini bukannya lebih maju daripada kita. Justru kita lebih bangga dengan negara kita karena kasus-kasus kita ini lebih complicated daripada kasus mereka. Kasus mereka itu biasanya yang grade-grade ringan karena mereka lebih aware ya. Lebih aware tadi. Lebih aware, ya. Ada insurance policy walaupun untuk hilang check timbul up. Ya dok ya, gejala di awal Iya, hilang timbul tapi mereka check up-nya kan sangat ketat ya kalau di luar ya. Jadi mereka udah terdeteksi secara dini. Nah, kalau di kita kan belum ada mekanisme untuk pendeteksian dini. Akhirnya pasien ya suka-sukanya dia mau datang dalam stadium dini atau sudah posisi yang sudah terjepit, ya sudah strangulata. Nah, itu sakit sekali pasti datang itu, apalagi ada perdarahan. Nah, biasanya pasien sudah mencari pertolongan. Mungkin karena ini ya dok ya, nggak sadar dengan faktor resikonya. Artinya kan tadi pasiennya dokter aja usia muda gitu, tapi kasusnya yang wow gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari faktor resiko, bener nggak sih sebetulnya ini lebih banyak dialami oleh usia berapa? Karena makin kesini makin rata aja nampaknya gitu ya. Terus ada juga istilah wasir pada ibu hamil gitu ya. Itu kan kondisi khusus juga nih dok. Jadi ada faktor apa juga yang berperan yang kita nggak tahu selain mungkin faktor usia atau aktivitas yang bisa dikembangkan kembali dok penjelasannya dok. Ya, kalau usia ya rata-rata mungkin di middle ya, di usia pertengahan di antara 30 sampai 50 tahun itu yang paling banyak ya wasir ya. Di usia muda ada di remaja dan lain-lain ya, itu yang lebih banyak karena kesalahan pola makan ya. Nah,
Untuk ibu hamil, ya kalau wanita sama pria tentu lebih banyak wanita, karena wanita ada tambahan lagi hamil. Nah, dengan hamil ini banyak ada mekanisme yang menyatakan berbagai macam cara bisa menyebabkan wasir. Ya, pertama karena hormonal di daerah sana sehingga menyebabkan pelunakan dinding dari anal cushion-nya sehingga terjadi pelebaran plexus itu apa teorinya pertama. Lalu teori yang kedua adalah karena penekanan dari bayi yang ada di dalam kandungan ke vena cava, ini ya semakin ke vena yang mengalirkan pembuluh darah balik dari anus ke jantung. Nah itu terbendung, akibat terbendung karena tertekan sama kepala bayi ya atau badannya bayi sehingga terjadi wasir. Sehingga nih kita kalau sama ibu kita harus benar-benar sayang karena pengorbanan cukup besar. Bahkan hampir 80% wanita hamil itu menderita wasir. Nah tapi 70% itu bisa kembali. Oh, itu bisa kembali, bukan yang bisa normal kembali karena memang ya tapi sebagian ada yang menetap. 30% itu bisa menetap. Nah, yang menetap ini biasanya yang sangat mengganggu. Ya, tapi ya resiko seorang ibu ya, ya mau gimana lagi kalau sudah terjadi ya memang harus dilakukan terapi ya. Tapi kalau di Indonesia dok, ini kan temanya karena apakah iya karena pola makan yang, jadi sebenarnya bagaimana? Ini kan tadi kata kuncinya kan mengejan gitu ya, terlalu kencang atau terlalu apa istilahnya, terlalu besar memberi tekanan ya dok ya, sehingga jadi nggak kuat nih, jadi pembuluh darah venanya jadi apa ini istilahnya mengalami pelebaran. Jadi akibat pola makan yang seperti apa sih maksudnya? Berarti kaitannya dengan habit kita saat BAB atau tekstur BAB-nya itu sendiri atau frekuensinya atau durasi saat duduk di toilet atau macam-macam. Posisinya juga ya. Posisi semuanya atau bagaimana dok? Ya jadi multifaktor yang saya temukan ya. Jadi sebelum kita menangani pasien wasir, selalu kita melakukan anamnesa. Yaitu jangan pernah dilupakan karena wasir ini adalah penyakit lifestyle. Ya, penyakit lifestyle, gaya hidup, dicampur juga ada genetik dan dicampur juga dengan faktor-faktor lain. Ya. Jadi kita harus pertama kali yang bisa kita kontrol adalah lifestyle-nya nih. Kita harus kita perhatikan ya. Apakah pola makannya itu udah cukup serat? Ya, kadang-kadang saya makan serat dok, banyak makan serat, tapi di jus. Nah jus itu bukan serat. Ya, kalau yang serat yang bagus seratnya itu, iya seratnya sudah hilang. Apalagi jus terus minta disaring lagi. Nah itu udah jadi seperti air gula saja. Air gula kebaikan manisnya aja gitu. Saya udah minum dok, pokoknya saya minum serat terus banyak kok gitu. Nah itu serat yang asli adalah dari sayur-sayuran yang ada hijau ya, terus selalu ada sayuran buah-buahan ya seperti jeruk ya itu kan banyak seratnya ya. Terus apple kadang-kadang dimakan dikupas kulitnya, padahal kulitnya itu adalah sangat berguna. Ya. Nah ini yang faktor-faktor ini yang kadang-kadang salah memakan apa yang disebut dengan serat ya. Lalu selain serat aja seratnya tidak cukup ya, serat itu harus ada lubrikasinya. Harus bisa menyebabkan lubrikasi ya, itu yang bisa kita boleh ambil dari yogurt, dari Yakult, dari madu ya, dari benda-benda yang menyerap air. Nah, sehingga pelumahnya itu lancar sehingga seratnya bisa bekerja dengan efektif. Jadi di dalam usus. Lubrikasi tadi lubrikasi dan ada seratnya sebagai pendorong propulsinya. Itu kombinasi yang sangat efektif untuk memperbaiki ya saluran cerna. Baik. Pergerakan dari saluran cerna. Dokter, kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya, akan ada slide yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai wasir apakah akibat pola makan bersama dengan Dr. Tony Sukendro SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Omni Hospital Pulomas ya. Dr. Tony, lanjutkan kembali ya. Jadi langsung aja kalau gitu ada slide ya dok ya. Slide tentang yang pertama ini tadi derajat ya kalau nggak salah ya.
derajat. Oh, stadium, sorry. Stadium 1 ini seperti cancer aja stadiumnya. Stadium 1, 2, 3, 4. Artinya begini, karena kan tadi dokter bilang, oh yang datang nih maaf ya rata-rata ya kalau diperhatikan kan yang udah agak-agak lanjut, ya udah agak terlambat deh gitu ya. Artinya kan tindakannya juga lebih serius, terus juga biayanya juga lebih long stay-nya. Iya, cost-nya segala macam lah, recovery-nya juga kan. Jadi sebenarnya bedanya di stadium 1 sampai 4 dari segi gejala ataupun nanti tindakannya juga bagaimana nih pengaruhnya, Dok? Ya, kalau stadium 1 bisa dilihat itu belum ada penonjolan apa-apa ya, yang warna biru, sedangkan stadium 2 itu sudah ada penonjolan. Nah, stadium 3 penonjolannya sudah yang warna biru itu sudah keluar, itu plexusnya berwarna biru, sedangkan yang stadium 4 penonjolannya sudah tidak bisa masuk lagi. Nah, stadium 1, 2, dan 3 awal itu rata-rata saya tidak operasi. Ya, saya harus dilakukan pengobatan dulu dan perubahan gaya hidup. Saya tata kembali pola hidupnya. Ya, setelah itu saya coba dengan pengobatan konvensional. Kalau dia sembuh, nggak perlu operasi. Ya, jadi operasi itu adalah opsi terakhir setelah saya rubah pola hidupnya dan saya rubah pola makannya. Ya, lalu saya perbaiki dengan bantuan obat-obatan yang standar, yang biasa diketahui sama orang umum. Ya, seperti ya mungkin diketahui Ardium ya udah umum sih itu sebenarnya ya. Lalu obat-obatan oles lain juga itu udah umum. Krim gitu ya? Ya, krim-krim wasir yang banyak di obat oles luar umum. lah. Ya. Nah, itu biasanya stadium 2 dan sampai stadium 3 awal saya masih bisa berani melakukan terapi konservatif. Tapi kalau sudah berulang dan gagal dan pasien sudah sangat terganggu, nah ini adalah opsi yang terakhir harus kita lakukan ya, grade 3 akhir ya, medium tuh akhir, terus sampai ke 4 itu kita harus lakukan tindakan. Tapi kalau grade 4 jarang sekali yang berhasil dilakukan terapi dengan konvensional. Oke, non konvensional ya, harus yang lebih canggih lagi, udah ya, masuk harus dengan ke operasi dengan bedah ya, istilahnya ya. Bedah juga yang operatif maksudnya. Bukan bedah, oh kalau udah dengar bedah tuh gimana gitu. Mindsetnya sekarang nggak begitu ya. Bedah minim invasif ya, Dok ya? Ya, minimal invasif kita minimal sekarang invasif. Sudah sangat minimal. Betul. Jadi minim sayatan atau apa nih maksudnya? Ya, minim sayatan, minim nyeri, minim waktu semuanya. Perawatan. Semuanya ya. Gitu ya. Betul. Oke, nah ini ada slide berikutnya yang berkaitan nggak dengan tindakan ini bedah minimal invasif yang tadi minim nyeri, minim sayatan, minim waktu recovery-nya juga, begitu, Dok? Ini apa maksudnya, Dok? Gambar apa? Di Indonesia ini untuk tindakan operatif itu ya gold standard ada 2 ya, dengan open, dengan berbagai macam tekniknya ya, ada Milligan Modern, Whitehead gitu ya, macam-macam lah pilihannya, yang minimal untuk nyerinya juga. Nah, yang ini adalah dengan menggunakan stapler. Stapler? Ya, stapler. Jadi bukan stapler untuk kertas ya, beda sekali. Namanya aja Cuma sama. Prinsipnya sama seperti stapler kertas prinsipnya. Wow, ya, jadi sama ya? dia ini melakukan anal lift atau mengencangkan kembali anal cushion yang kendor. Akibatnya plexusnya itu ketarik lagi ke dalam. Yang regang gitu. itu tadi. Ya memang teknik ini cukup sulit ya, dan memang butuh training yang agak advance ya untuk bisa melakukan tindakan stapler ini dengan baik. Ya, karena kalau kita terlalu sedikit ngambil mukosanya itu jaringannya, liftnya kurang bagus. Tapi kalau kebanyakan kita terkena otot dan akhirnya nyeri. Nah, itu yang sering banyak habis operasi stapler kok nyeri gitu. Nah, itu kadang-kadang karena terlalu dalam. Nah, terlalu dalam juga bukan semata-mata karena kesalahan teknik. Bisa saja karena terlalu memaksakan pada stadium-stadium yang tinggi dilakukan operasi dengan teknik stapler. Misalnya grade 4 itu kita nggak bisa lakukan dengan stapler karena mukosanya sedang bengkak-bengkaknya. Itu agak sulit kita lakukan dengan bukannya tidak mungkin, tapi sulit untuk bisa melakukan secara baik dengan menggunakan stapler untuk grade 4. Oke. Gitu. Ada slide selanjutnya lagi atau kita langsung? Oh gitu. Jadi sebenarnya untuk pilihan bedah minimal invasifnya kan ada yang laser juga gitu ya, Dok. Untuk perbandingannya seperti apa sih gitu? Opsinya sepertinya agak banyak gitu, variatif gitu ya. Tapi sebenarnya ini diserahkan ke dokternya. Artinya gini, oh ini tindakan ini, stadium ini cocoknya ini Pak, Bu gitu ya. Faktor-faktor apa pertimbangannya, apa faktor penyulitnya juga. Mungkin yang perlu digarisbawahi apa begitu, Dokter? Betul. Jadi bagi saya mereka itu hanya alat ya, laser, radiofrekuensi, bipolar, dan stapler ini semua alat ya. Memang yang gold standarnya adalah cuma stapler. Tapi ada perkembangan baru lagi sekarang dengan menggunakan laser, dengan menggunakan radiofrekuensi dan menggunakan bipolar. Nah, pemilihannya ini saya semua berdasarkan stadium dan berdasarkan dari
kondisi dari wasirnya tersebut. Bagaimana dindingnya, apakah sudah mulai banyak perdarahan, sudah nyeri, dan lain-lain, itu menjadi faktor pertimbangan. Tapi memang evaluasinya adalah preference dari kita yang sudah sering melakukan tindakan dengan berbagai macam alat tersebut. Jadi bukan alatnya, tapi man behind the tools, gitu, yang harus bisa memutuskan. Siapa yang pegang senjatanya? Senjatanya ya. Siapa yang bisa memutuskan ini pakai ini cocoknya. Ya, untuk laser contohnya ya. Untuk laser kalau kita melakukan pada yang berbentuk sirkuler itu sangat sulit. Ya, yang bentuknya keluar itu sirkuler sudah seperti kembang gitu ya. Itu sulit kita untuk memilih mana bagian-bagian yang kita akan kempeskan gitu loh. Jadi ada keterbatasan masing-masing dari alat. Stapler juga untuk grade yang grade 4 itu sebenarnya sulit. Dia harus di grade 3 gitu. Tapi grade 4 itu cocok untuk dilakukan bipolar. Jadi dipotong tanpa melakukan penjahitan. Ya, macam-macam jadinya. Nah, untuk laser kalau misalnya dia hanya satu spot di interna atau 2 atau 3 spot di interna, itu grade 3 awal, itu cocok sekali menggunakan laser. Itu satu kali tindakan juga dok, artinya laser atau? Kadang bisa 2 kali. Kita jangan malu menjelaskan kepada pasien bahwa ini kita nggak bisa babat semua bersih gitu loh istilahnya ya. Akhirnya nanti malah terjadi struktur komplikasinya. Itu yang berbahaya ya. Pasca operasi benar puas, pasien juga lihat ininya oke sekali gitu ya, operasinya. Tapi komplikasinya nanti ada di kemudian hari, akhirnya terjadi penyempitan anus. Nah, itu yang sangat tidak diinginkan pada semua ahli bedah. Ya, semua ahli bedah pasti mengalami komplikasi ini. Nah, pasti punya pengalaman dengan hal ini, sehingga belajar dari pengalaman itu. Betul, pengalaman guru terbaik dong. Kita harus komunikasi dengan pasien bahwa Bu, ini nanti masih ada benjolan ya, tapi kita tidak ambil semua, karena kalau kita ambil semua itu akan terjadi penyempitan anus. Lama-lama benjolan ini kita bisa kecilkan lagi dengan menggunakan pengobatan. Apa disuntik itu mungkin untuk mengecilkan, ada nggak sih yang seperti itu? Logikanya bagaimana? Nah, ini ya, suntik ini sebenarnya sudah hampir ditinggalkan ya. Jadi suntik ini juga cukup banyak bahayanya untuk wasir ya. Jadi bukan merupakan gold standard kita di bedah ya untuk penyuntikan wasir ini, karena pada waktu kita menyuntikkan benda asing di daerah yang kaya dengan pembuluh darah, otomatis benda asing itu bisa terserap. Ya kan? Pembuluh darah soalnya. Ya, pembuluh darah. Ya, nanti waktu kita suntikan sklerosan yang biasanya, sebenarnya sklerosan itu digunakan untuk penyuntikan varises. Itu memang sesuai dengan protokolnya dan tidak digunakan di penyuntikan di wasir. Cuma karena dipikir mirip, digunakan. Banyak beberapa dokter yang menggunakan. Tapi hasilnya kadang-kadang malah jadi bermasalah. Ada yang perdarahan, ada yang infeksi. Ya, udah banyak ditinggalkan lah ya. Ya, sudah banyak ditinggalkan. Dulu saya dokter umum pasti pernah mengerjakan gitu. Tapi setelah dokter bedah sudah hampir tidak mengerjakan lagi. Tapi sekarang ada terobosan baru di mana dibendung dulu pembuluh darahnya. Jadi tidak lari kemana-mana, diikat dulu baru dilakukan penyuntikan dari sklerosan. Itu lebih masuk akal dengan teknik pila namanya. Nah, itu lebih masuk akal karena kita bendung dulu pembuluh darahnya, setelah itu baru dilakukan penyuntikan. Ya, tidak langsung. Ya, itu ya kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan di bedah hemoroid ya, bedah wasir. Kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya dok ya, karena ini ada 2 pertanyaan yang cukup panjang gitu, jadi nanti dokter bisa beri tanggapan bagaimana keterkaitannya dengan tema kita ya dok ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya ada di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggal Anda, dan juga pertanyaan selengkap mungkin ya informasi yang diberikannya ya, agar membantu dokter juga nanti dalam memberi saran. Pertanyaan pertama dari Bapak Agus, usianya 41 tahun dari Tangsel, Tangerang Selatan. Saya mau tanya, saya ada benjolan wasir, benjolannya dekat, anus, dekat dubur, area situ, dengan ukuran sebesar biji jagung dok. Apakah saya perlu dioperasi atau tidak gitu? Pasti pertanyaan semua orang rata-rata begitu ya dok ya. Ada wasir, ini perlu dioperasi atau enggak sih? Dan apakah wasir ini juga bisa, pertanyaan menariknya, mempengaruhi sistem pencernaan lainnya seperti iritasi usus gitu ya, menyebabkan perut begah dan asam lambung yang terus naik. Terima kasih. Apakah ada kaitannya area tadi plexus tadi, terus juga ke maksudnya iritasi usus, perut begah, asam lambung yang terus naik, atau ini sebenarnya 2 hal yang berbeda tapi kebetulan aja bersamaan, atau memang ada saling terkait juga dok gitu. Ya, Bagaimana dok? Nah,
kalau benjolannya itu tidak pernah menghilang, ya ada terus di bibir anus, kemungkinan besar adalah hemoroid eksterna. Nah, hemoroid eksterna ini patofisiologinya berbeda. Dia karena trombosis, akibatnya terjadi penyumbatan di situ dan terjadi gumpalan darah dan itu nyeri sekali. Biasanya kalau nyeri sekali, benjolan tidak pernah hilang-hilang ada di situ terus, nah artinya itu kemungkinan hemoroid eksterna. Kalau interna biasanya dia masih bisa keluar masuk ya. Nah, kalau hemoroid eksterna biasanya kita lakukan eksisi saja, buka aja, keluarkan trombusnya selesai. Simpel sekali bisa dilakukan lokal juga untuk untuk hemoroid eksterna. Nah, kalau memangnya itu suatu interna ya bisa menghilang ya, kembali lagi berarti masih kurang lebih grade 2 ya, atau stadium 2. Nah itu kita bisa perubahan pola hidup selain pola makan tadi dengan banyak serat, olahraga ya, olahraga yang tentu jangan sampai yang mengedan nih. Jangan sampai kita ngangkat barbel yang terlalu berat, jangan sampai kita juga aktivitas yang ngangkat high impact ya benar-benar meningkatkan tekanan intraabdomen atau mengedan ya. Nah itu jangan sampai seperti itu sehingga mengurangi faktor resiko terkena dari wasir. Juga kalau yang di kantor ya jangan kebanyakan duduk. Ya harus move juga, harus bergerak ya supaya sirkulasi plexus di sana lancar. Oke, dokter mohon maaf ini mungkin ditahan dulu sebentar ya, putar kaitannya dengan keluhan lain. Ini disapa dulu sebentar ya. Halo. Halo, selamat siang dok. Silakan Ibu siapa, di mana, usia berapa? Pertanyaannya, keluhannya, langsung saja ngobrol dengan Dokter Tony ya. Dengan Taufik, usia 65. Oh, Bapak Taufik, sorry ya. Dari Cipinang, betul Pak? Ini aku lihat di layar. Ya, Cipinang Muara. Jakarta Timur. Baik. Pak Taufik. Pak Taufik, silakan. Ingin bertanya apa langsung saja? Saya mau tanya itu dok, tentang wasir yang disuntik. Sebelum disuntik kan diikat dulu katanya ya. Ya, betul. Nah itu setelah disuntik, ikatannya itu langsung dibuka atau nunggu sampai sembuh dulu? Ya. Nah, itu ada dok pertanyaan. Oh itu aja Pak. Singkat. Ya baik Pak. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih dok. Sama-sama Bapak. Siang. Ya. Silakan dokter. Ya. Baik, terima kasih. Pak Taufik, itu ikatannya adalah berupa rubber band ligation. Ya. Jadi kita menggunakan alat, ya wasirnya itu seperti disedot, lalu langsung ligasinya itu keluar dan mengikat dari wasirnya tersebut. Ya, dia seperti karet. Dan karet ini nggak perlu dibuka lagi, susah bukanya. Nah, setelah dia terjepit, baru kita suntikan lagi sklerosannya sehingga wasirnya itu kan mengembang, bengkak. Akhirnya dengan harapan tidak bisa lolos dari ikatannya. Nah ikatannya ini nanti akan lepas sendiri, kurang lebih 7 hari udah nggak ada. Ya dia akan lepas putus bersama dengan wasirnya. Karena wasirnya itu terjadi nekrosis karena kita pincet, ya kita cekik gitu ya dengan menggunakan rubber band ligation. Diikat gitu. Ya diikat dia akan lepas sendiri. Tetapi ini hanya untuk stadium-stadium awal, sehingga untuk pemirsa yang punya stadium awal itu jangan malu, jangan takut, karena ada terapi yang ringan ya, tidak harus selalu lakukan operasi, itu bisa dilakukan di rawat jalan gitu ya. Jadi kalau udah terlalu besar nggak bisa dengan menggunakan teknik ini, tidak mungkin, ya tidak mungkin digunakan teknik ini, pasti wasirnya akan terlepas dan rubber bandnya mungkin tidak muat untuk menjepit wasirnya tersebut, gitu. Jadi kalau itu baru dini sekali itu bisa dengan menggunakannya, tapi kalau sudah stadium yang banyak datang ke tempat saya itu sudah terlambat, agak sulit melakukan dengan teknik ini. Banyak yang datang terlambat karena malu juga ya dok ya? Atau ya bagaimana, mungkin iya karena malu, ketidaktahuan, ya mungkin menganggap ini ya biasa saja ya, tapi mungkin setelah ngelihat di media sosial baru bisa tahu. Oke, coba disapa dulu lagi ya. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan. Oh iya, Ibu, maaf volume suaranya bisa lebih dinaikkan sedikit? Oke, halo. Iya, oke. Bagus, ya silakan. Ibu siapa di mana? Selamat pagi, salam sehat. Ya, saya kebetulan lagi kambuh nih wasir. Tadi sesuai sama dengan yang ditanyakan dari Bapak yang di Tangsel. Hanya masalahnya, biasanya tuh saya kambuh kalau makan pedas atau makan daging. Ini kemarin nggak makan apa-apa kok tiba-tiba kambuh. Apakah karena saya memang masih stadiumnya hilang timbul. Saya sudah pernah konsultasi dokter. Kebetulan saya ini ngurus suami yang stroke, jadi sering ngangkat-ngangkat. Apakah itu pengaruh? Usia berapa Bu? Maaf. Saya 62.
Dokter, ada yang ditanyakan dulu pada Ibu Justina seputar riwayat keseharian atau riwayat yang lain mungkin? Bu Justina ada penyakit-penyakit lain Bu? Mungkin susah buang air besar atau buang air besarnya itu nggak lancar, berapa hari sekali, terus bagaimana Bu pola makannya? Iya, kalau BAB-nya setiap hari pasti, setiap pagi. Memang kadang-kadang susah kalau kurang makan buah. Biasanya saya buahnya tuh pepaya, Dok. Saya pasti utamakan itu. Sama setiap pagi saya harus minum madu. Kalau enggak dia susah. Tapi saya yang lakukan ini belakangan ini kan saya tidak makan pedas terlalu. Itu saya hindarkan karena kalau makan cabai pasti kambuh. Nah, terus saya pernah konsul tuh jangan ngangkat-ngangkat. Tapi saya ini kebetulan merawat 1 cucu, 2 suami. Yang suami saya stroke. Nah, jadi kalau mau ke belakang saya harus ngangkat. Kalau harus ngangkat ke kursi roda, harus gitu. Apakah itu pengaruh, Dok? Pengaruh nggak, Dok? Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Yunita. Nah, mungkin faktornya lebih banyak ke arah fisik, Bu. Dengan pengangkatan ini, dengan peningkatan tekanan intraabdomen, mengedan, ini yang lebih banyak faktornya, Bu, dibandingkan dengan pola makan. Nah, pola makan coba Ibu tetap kembali lagi banyak serat, ya. Dan memang kalau hemoroids ini kalau sudah sampai keluar dari liang anus, ya, itu memang dindingnya udah sedemikian tipis sehingga agak butuh waktu untuk pengobatan dengan perubahan lifestyle aja. Mungkin bisa dicoba ditambahkan dengan obat-obatan yang tadi saya sebutkan, Bu, seperti Ardium dengan pengobatan oles dan lain-lain. Itu bisa, tapi sesuai dengan dosis yang benar dan cara penggunaan yang benar ya. Karena banyak penggunaan obat tersebut salah gitu ya diminumnya. Karena ada loading dose-nya. Ya harus diminum 3 kali 2, lalu 2 kali 2, lalu 2 kali 1. Ini biasanya diminum langsung 2 kali 1, itu salah. Ya, jadi harus ada loading dose dulu, baru nanti mulai tapering off. Nah ini selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan pengobatannya. Baru bisa memberikan hasil yang baik, Bu. Nah jadi kalau dengan perubahan pola makan dan lifestyle, mungkin belum cukup buat Ibu, apalagi ada tambahan Ibu harus mengangkat, mengurus orang sakit, cucu juga. Nah ini bebannya cukup berat nih Bu, cukup berat sehingga lebih baik mungkin diobati Bu, bisa diobati dengan tambahan obat. Itu banyak informasi yang bisa Ibu cari dari media internet. Bu Justina, ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Jelas. Obatnya, saya harus ke dokter atau dengan resep atau bisa halo dok bisa? Step by stepnya bagaimana, Dok? Bagusnya sih ke dokter bedah, Bu. Dokter ya? Dokter bedah ya? Iya, ke dokter bedah bagusnya di setempat, boleh di daerah Cibinong. Ya, nanti dicari dokter bedah, nanti udah punya protapnya sendiri bagaimana melakukan pemeriksaan untuk wasir, stadiumnya berapa, apakah cuma wasir doang atau memang ada penyakit-penyakit lain gitu loh. Baik. Terima kasih Bu Justina ya. Terima kasih banyak. Insya Allah membantu jawabannya ya. Baiklah dokter, dilanjutkan kembali. Tadi ya ini untuk pertanyaan dari Pak Agus nih, tadi belum dijawab ya Dok ya, maaf. Mengenai apakah bisa mempengaruhi sistem pencernaan lainnya seperti iritasi usus, perut begah, asam lambung yang terus naik. Terima kasih. Bagaimana Dok? Ya, biasanya gangguan yang paling sering adalah konstipasi atau susah buang air besar. Itu untuk wasir umum. Ya, biasanya karena konstipasi sehingga wasirnya mengedan, wasirnya menjadi besar. Plexusnya membesar di sana. Nah, gejala-gejala seperti sakit, kembung dan lain-lain biasanya jarang disebabkan oleh karena wasir. Karena wasir letaknya di sana hanya lokal. Ya, kelainannya bersifat lokal. Tapi mungkin bisa berbarengan dengan wasir. Ya, mungkin IBS tadi, sindroma, terus ada Crohn disease dan lain-lain. Yaitu mungkin bisa berbarengan dengan wasir. Sehingga gejalanya ada wasir, ada juga penyakit gastrointestinal. Nah, ini yang kadang-kadang overlap. Nah, sehingga biasanya pada waktu screening wasir kita juga tidak boleh lupa menanyakan penyakit-penyakit lain yang menyerupai dari wasir tadi, sehingga tidak terkecoh nanti sudah diobati wasirnya, sudah dioperasi wasirnya, keluhannya masih ada. Jadi diagnosis bandingnya juga gitu ya, Dok? Betul, diagnosis bandingnya harus kita teliti selain anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosis banding, diagnosis banding. Biar tuntas juga. Biar tuntas. Sekalian cari tahu gitu ya. Jadi kita tahu benar-benar to Z-nya tentang wasir ini pada pasien tersebut. Baik. Oke, dokter, kita move on ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada satu pertanyaan lagi nih dari Rani, Mbak Rani 20 tahun dari Cikarang Utara. Dokter, maaf kalau mengalami BAB beserta darah dan darahnya tersebut itu encer atau tidak kental nih, salah ketik sepertinya. Apakah itu termasuk gejala wasir atau sakit apa ya? Sementara itu obat dan cara menanganinya bagaimana? Jadi ini belum periksa, hanya menduga-duga dan usianya masih 20 tahun ya kan?
mungkin masih rajin-rajin baca lihat-lihat sosmed, ini jangan-jangan apa wasir atau enggak ya keluhan saya seperti ini. Apa jangan-jangan tadi termasuk ke gejala lain yang diagnosis banding juga ya dok ya. Jadi bagaimana dok kalau untuk evaluasi di usia yang sangat muda lah ibaratnya ya 20. Ya, untuk perdarahan ya biasanya pada wasir ini perdarahannya memang cair atau encer. Kalau yang menggumpal atau hitam itu biasanya lebih di atas lagi perdarahannya. Karena mempunyai waktu dia bercampur dengan feses, bercampur dengan zat-zat asam sehingga berubah warnanya menjadi hitam. Nah, biasanya dari daerah lambung ke bawah itu biasanya berwarna-warna hitam, ya, berwarna-warna hitam. Tapi kalau dari daerah feses, dari daerah anus ke atas, dia tidak bercampur dengan feses, ya tidak bercampur dengan feses dan biasanya langsung menetes karena nggak keburu lagi. Segitu derasnya ya karena tekanan arteri di sana cukup tinggi sehingga nggak akan cepat bercampur dengan feses, dia langsung menetes di kloset dan ini akan cukup mengganggu ya pemandangan yang cukup mengerikan gitu loh. Begitu bangun dari kloset melihat darah yang menetes ini pasti sangat takut ya. Kalau sudah mengalami pasti akan benar-benar trauma ya, trauma melihat pemandangan seperti itu karena kadang-kadang bukan jumlah yang sedikit gitu loh, bisa sampai banjir satu kloset itu. Nah, ini yang cukup mengerikan ya. Karena itu biasanya pasti ingatlah kalau sudah perdarahan dan bahkan saya agak cukup agresif bila dengan pengobatan konvensional ya, dengan pengobatan non operasi dan penggunaan perubahan pola hidup, perdarahan ini tidak berhenti dan memang ternyata karena wasir setelah kita anuskopi ya atau videoskopi, saya lihat atau videoskopi ya atau sigmoidoskopi kadang lebih tinggi lagi, kita lihat apakah yakinkan, dan kalau perlu kolonoskopi kalau memang kita belum yakin penyebab ASI. Jadi ada tahapannya ya. Kita penggunaan alat tidak langsung semua. Bertahap dulu kita pergunakan. Nah, kalau kita yakin itu memang karena wasir grade 1 atau grade 2 yang memang berdarahnya masif, tetap melakukan operasi. Oke, gitu ya. Baik, dokter, kita jeda dulu sebentar, dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai wasir apakah akibat pola makan bersama dengan Dr. Tony Sukendro SPB, dokter spesialis bedah dari Omni Hospital Pulau Mas. Dan Dr. Tony di segmen terakhir, berhubung ini sebenarnya kalau bahas wasir tuh tidak ada habisnya ya dok ya. Karena kan tadi kan cara-cara untuk mengatasinya aja berdasarkan pengalaman dari pasien dokter atau dengar-dengar dari mana, literatur, baca juga. Caranya unik-unik, kreatif gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang memang mungkin punya keluhan, entah itu malu, entah itu bingung cari informasi yang benar itu di mana gitu ya dok ya. Jadi belum tentu akurat, tapi udah keburu dalam tanda kutip parno duluan gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kan bisa aja nih kita cari sumbernya langsung dari, nah mungkin dokter punya akun Instagram atau YouTube yang bisa kita follow ya, biar bisa langsung dapat infonya langsung seputar apa aja itu dokter di situ. Ya, saya ada YouTube channel yaitu Tony Surgeon 27 ya. Oh, itu ada di layar ya. Ya, Tony Surgeon 27 itu bisa di like, subscribe, share ya. Untuk yang membutuhkan ya. Dan di situ ada nomor telepon saya, bisa akses. Karena memang saya buka untuk memang membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih edukasi, yang lebih banyak melalui media sosial. Ya. Dan mulai menyukai bidang kesehatan. Karena kalau kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, kesehatan itu mahal loh. Gitu loh. Jadi harus benar-benar kita bisa menjaga. Dan simpel kok sebenarnya. Kalau kita mau ubah pola makan kita, tahu makanan-makanan mana yang berguna buat tubuh kita, ya bagaimana cara makannya, nah itu sangat mudah untuk kita memperbaiki berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Oh, kamu nanya-nanya tadi ada Instagramnya juga ya dok ya? Ada. Instagram saya Tony Bedah 27. 27 tuh, bisa di follow juga. Masalah. Nanti jadi informasi biasanya untuk pengumumannya saya lakukan di Instagram. Nanti langsung bisa ke
YouTube-nya. Bisa tanya-tanya langsung juga konsul-konsul online gitu ya dok ya. Direct message atau melalui WhatsApp langsung ada di sana. Oke, begitu ya dok. Artinya kan gini, supaya kita juga dapat tips-tips atau informasi yang akurat nih, karena kan langsung dari dokter Tony kan, mengenai bagaimana sih pola hidup yang sehat itu. Karena tadi ada juga penelpon ya dari Bu Justina nih, setiap kali makan daging nih misalnya kok jadi kambuh ya wasirnya gitu ya, hilang timbul. Jadi sebenarnya gini, tinggi lemak gitu, apalagi kan melihat pola jajan anak-anak zaman sekarang, nggak muda nggak yang tua, junk food ya. Iya, penasaran. Apalagi lagi PSBB gini kan, ada yang aduh males masak atau apa, ya udah deh kita order online aja gitu. Diantarin pulang, nggak banyak gerak, terus makannya juga yang menurut mata tuh enak aja gitu ya dok ya. Jadi sarannya juga untuk pola makannya lebih diapakan lagi sih, dievaluasi yang seperti apa lagi sih, terus juga aktivitas yang perlu diubah yang bagaimana tuh dokter? Ya begini. Pola makan kita tentu disesuaikan dengan genetik kita dari nenek moyang ya. Nah kita ini di negara tropis, makanan kita berbagai macam varietinya. Nah ini jangan dirubah. Kadang-kadang karena kita ingin mengikuti kebarat-baratan, ya akibatnya kita makan banyak steak aja, western nih, akhirnya jadi sembelit gitu ya. Karena memang secara genetik, kultural itu nggak cocok. Nah kita kan diajarkan dari kecil makanannya 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau menurut saya high fiber pertama, terus karbohidratnya juga jangan ditinggal ya. Nasi itu bagus untuk fibernya, bagus buat kita lakukan mendorong, lubrikasinya juga bagus untuk menyerap cairan dan lain-lain ya. Nah itu jadi jangan langsung dirubah drastis. Kalau sekarang kan ya banyak kan high carb, ya makanan Italian, makanan dari Japanese dan lain-lain. Jadi yang tidak sesuai dengan genetik kita dibawa ke Indonesia, akibatnya terjadi perubahan pola makan, ya perubahan dari pola tubuh, ya jadi pola tubuh yang biasanya tidak seperti ini kok, fuel saya atau bensin saya ini berbeda gitu kan. Nah, akibatnya terjadi berbagai macam gangguan, bukan cuma dari wasir aja, banyak penyakit-penyakit lain seperti diabetes, hipertensi dan lain-lain. Yang sebenarnya tidak menular ya dok ya? Ya sebenarnya nggak menular dan ya dibuat aja sama kita sendiri gitu ya. Ya karena kita mencoba merubah dari pola makan kita yang memang dari nenek moyang kita sudah ajarkan seperti itu. Ya ada nasi, ada high fiber, ada sayur-sayuran, ada proteinnya, ya. Menu seimbang lah ya. Iya, ada susu tambahan. Nah ini udah cukup baik kalau menurut saya, kalau kita mau menuruti pola makan itu. Lagi pula di negara kita ini sangat beruntung, harusnya wasir tidak ada, gitu. Karena kita fibernya itu luar biasa. Fibernya itu sangat luar biasa dan sangat murah dan mudah. Ya di mana-mana ada buah-buahan, di mana-mana ada pilihan buah yang oke sayur-sayuran. Untuk case ya. Yang ini. Kalau untuk wasir, saya mengutamakan justru yang high fiber. Banyak kan nih kalau orang susah buang air besar kan rata-rata pepaya. Nah pepaya ini jadi anak emas, sedangkan yang lain jadi anak tiri, kasihan. Sebenarnya pepaya ini hanya berupa lubrikasi karena dia tidak mempunyai daya dorong yang sebagus dari jeruk, apple dengan kulitnya, pear dengan kulitnya, belum ada lagi nektar, ada lagi plum. Kulitnya itu lah, jangan lupa. Ya, kulitnya itu yang menjadi propulsi. Di samping itu ada sayuran-sayuran hijau seperti brokoli, ya lalu ada kangkung, ada bayam, ya, terus ada sayuran-sayuran hijau lain yang memang benar-benar mempunyai daya pektin yang kuat untuk mendorong, gitu. Nah ini sering terlupakan, ingatnya pepaya lagi, gitu ya. Jadi kalau itu, nah ini salah. Kalau menurut saya jangan menganakmaskan satu jenis makanan gitu ya, kasihan gitu, yang lain juga mau, sebenarnya mereka berguna juga. Semakin variatif kandungan gizi juga semakin banyak dong. Betul, juga karena variasi kita ini banyak sekali di negara kita ini, luar biasa loh, luar biasa ini buah-buahan dan sayur-sayurannya sangat berlimpah. Jadi kalau nggak dimakan, nggak dipergunakan, sayang gitu. Jadi sebenarnya karena banyak sel harusnya sih nggak ada yang harusnya sih seperti itu, tapi mungkin banyak. Kalau ke dokter untuk screening aja ya dok ya, atau pemeriksaan untuk apa ya, nanti nasihat supaya mencegahnya gimana gitu kali ya dok ya, bukannya tadi stadium lanjut. Tapi nggak juga ya dok ya. Terus nggak ada yang ini dong, tepat teknologinya. Nggak, pasti tetap bisa, tetap pasti ada, mungkin karena terlalu besar atau memang sudah bawaannya dia harus terjadi. Iya, yang tadi ada cuman genetik juga kan. Jangan sampai saya coba mengurangi orang-orang yang karena kesalahan lifestyle dan pola makan ini, saya coba kurangi. Jangan sampai mereka berlanjut wasirnya. Karena ada beberapa pasien saya yang hilang, yang bagus dengan kita perubahan pola makan dan olahraga ya. Olahraga yang cukup skipping, jangan yang terlalu weight bearing ya, itu bisa itu. Ya nggak perlu harus kita yang terlalu berat ngangkat-ngangkat, ya kita cukup jalan di tempat ya, atau kita lari di tempat, atau skipping, jumping rope, ya, terus push up dan lain-lain tuh bisa dilakukan kok, nggak usah yang terlalu
harus menggunakan alat barbel dan lain-lain. Iya, oke dokter, karena waktunya juga, aduh sayang sekali terbatas ya. Jadi closing statementnya nih, singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya buat teman-teman di luar sana yang sadar ada faktor resiko, entah itu karena akibat dibuat sendiri, karena lifestyle-nya dibuat sendiri, atau mungkin ada ya bawaan juga tadi ya. Jadi bagaimana tuh, mungkin closing statementnya singkat saja ke kita semua. Silakan dokter. Ya, jadi buat pemirsa, himbauan saya adalah jangan pernah malu dan jangan pernah mau dijajah oleh wasir, karena wasir ini dapat disembuhkan bukan hanya dengan operasi, tapi dengan coba merubah pola hidup, dan pola gerak kita. Nah, dengan perubahan ini sudah memberikan kontribusi yang sangat bermakna. Ya, baik pun kalau harus dilakukan operasi dan pola lifestyle kita sudah benar, dijamin mungkin tidak akan bisa kambuh lagi. Tapi kalau pola hidup kita masih tidak benar, ya, dan setelah operasi bisa kambuh lagi, karena tetap pola dasarnya harus kita perbaiki. Itu yang paling hidup penting. Sehat selamanya gitu ya dok ya. Ya, harus diajarkan kita jaga. turun gitu kan anak cucu nanti ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan bawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter Tony ya. Ya, terima kasih. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuni Tias beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa. Ya.